Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Tentu baik-baik saja bukan? Nah, di sini Kak Nyoman akan menjelaskan materi PKN SD kelas 4 yang bertema pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, sebelum ke materi, apakah adik-adik tahu apa itu HAM? Nah, kalau belum tahu, mari simak video berikut ini. HAM itu dapat disingkat yaitu hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia tersebut dibagi menjadi hak asasi dan manusia. Nah, hak tersebut memiliki arti kepunyaan dan kepemilikan. Sedangkan asasi sendiri memiliki arti hal yang mendasar. Nah, jadi disederhanakan, hak asasi manusia adalah hak yang mendasar dalam diri manusia. Nah, hak asasi tersebut tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun adik-adik. Secara umum di Indonesia, perlindungan HAM yaitu dimiliki oleh Komnas HAM. Nah, secara lebih lanjut, lembaga-lembaga hak asasi manusia akan dijelaskan oleh kepada Kak Triswito di slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik, nama kakak Triswito. Saya akan melanjutkan materi dari kakak Nyoman Adriana. Kali ini saya akan menjelaskan lembaga-lembaga perlindungan HAM. Ada 5 lembaga perlindungan HAM. 1. Komnas HAM. Kita ketahui bahwa Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, lembaga pemerintah ini adalah lembaga perlindungan HAM yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa bertujuan yang berikut. 1. Pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Komnas HAM mengingatkan terciptanya kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM. Jadi, setiap manusia harus saling menghormati, seperti kalian berteman tidak memilih dengan tidak menjauhi ataupun menjelaskan salah satu teman kalian. Kedua, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat di Indonesia seluruhnya. Untuk yang kedua ini, Komnas HAM menginginkan tidak adanya pemisahan atau perbedaan antara manusia seperti antara golongan yang kaya sama golongan yang miskin. Komnas HAM menginginkan perantaraan. 3. Komnas HAM melaksanakan fungsi perkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan serta mediasi yang terkait dengan hak asasi manusia. Komnas HAM selalu melakukan penelitian ulang tentang HAM, mengawasi, melakukan sosialisasi dan menjadi pihak penengah bila terjadi pelanggaran HAM. 2. Polri. Yang lembaga perlindungan HAM ialah Polri. Secara umum, Polri bertugas sebagai memberikan penjagaan, pengawasan, perlindungan, dan penindak sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Komnas HAM Perempuan. Komnas HAM Perempuan bertujuan hampir sama seperti Komnas HAM, tetapi untuk Komnas HAM Perempuan lebih menjurus kepada perempuan. Untuk lembaga-lembaga lagi bakalan dilanjutkan oleh saudara. Pengadilan HAM. Pada tahun 2000 dibentuklah Pengadilan HAM melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan ini dibentuk secara khusus untuk mengadili jenis-jenis pelanggaran HAM. Pengadilan HAM berkedudukan di kota ataupun kabupaten yang mana daerah hukumannya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Adapun lingkup kewenangan Pengadilan HAM dalam peraturan tersebut adalah Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terdapat pada pasal 4. 2. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia
yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia terdapat pada pasal 5. 3. Pelanggaran HAM tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seorang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan terdapat pada pasal 6. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti yang dimaksud dalam ketentuan ini meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. 5. Kejahatan genosida. Kejahatan yang dimaksud di sini adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan berbagai kelompok agama dengan berbagai cara seperti yang tertuang pada pasal 8. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam hal ini, kejahatan yang dimaksud adalah salah satu perbuatan yang dilakukan dengan sebagian cara dari serangan yang meluas dan sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. KPAI atau biasa dikenal dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Awalnya KPAI diberi nama KPAN atau Komisi Perlindungan Anak. Kemudian seiring berjalannya waktu, nama tersebut berubah menjadi KPAI. KPAI ini memiliki fokus untuk melindungi HAM anak-anak. Didirikannya lembaga ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap anak. Adapun tugas dari KPAI tertuang pada pasal 76 Undang-Undang yang sama, meliputi yang pertama, melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Yang kedua, memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terdapat beberapa aspek hak-hak anak yang harus dilindungi oleh pemerintah, negara, keluarga, dan orang tua. Hak yang pertama, hak agama. Hak agama melindungi hak-hak yang terkait agama, maka diperlukan berupa binaan, bimbingan, pengalaman, ajaran baik bagi anak seperti mengikuti acara pengajian. Hak yang kedua, hak kesehatan. Hak kesehatan, seorang anak memiliki hak mendapatkan kesehatan, baik itu kesehatan dasar, misalnya hanya pengobatan rumahan, maupun pengobatan lanjutan, seperti diberi surat rujukan dan dibawa ke rumah sakit. Hak yang ketiga, hak pendidik adalah semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, kecuali dan melindungi dari tindakan kekerasan yang ada di sekolah. Nah, kalian harus tahu bahwa kalian itu punya hak akan pendidikan. Itu bukan hanya tanggung jawab punya seorang ataupun orang tua, memiliki itu tanggung jawab pemerintah selama 12 tahun wajib itu pendidikan. Hak keempat, hak sosial. Hak sosial melindungi terdapat anak-anak terlantar bayi yang berada. Hak pelindungan adalah hak pelindungan yang satu ini ditujukan anak yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam, dan situasi konflik bersenjata. Sebagian contoh, lihat beberapa waktu yang lalu yang kejadiannya gempa bumi yang melanda di kota Lampung, dan di situ banyak anak-anak yang telantar. Lainnya, di situ pemerintah berkewajiban sebagai penghimpun maupun perlindungan bagi anak-anak yang tersebut.
Baiklah, kita akan membahas tentang dampak positif pelaksanaan HAM. Yang pertama adalah menjunjung tinggi terhadapnya adanya HAM. Kita ketahui bahwa HAM ialah hak-hak dasar dalam diri. Dengan terlaksananya HAM, maka hak-hak tersebut terlindung dan aman. Yang kedua adalah memacu sebuah percepatan terhadap kualitas diri. Dengan pelaksanaan HAM yang baik, maka seseorang lebih cepat maju mengolah bakat yang ada tanpa ada yang mengganggu. Misalnya, Andi mempunyai bakat untuk menggambar. Nah, dia akan mengolah bakat tersebut lebih mengembang dengan berusaha mendapatkan beasiswa dari lembaga. Yang ketiga, menumbuhkan sikap untuk toleransi terhadap orang lain. Dengan pelaksanaan HAM yang baik, maka terciptanya kerukunan sesama, baik itu dalam agama, sosial, budaya, dan lain-lain. Contohnya, Andi dan Doni mempunyai agama yang berbeda, yaitu Andi mempunyai agama Kristen dan Doni mempunyai agama Islam. Walaupun mereka mempunyai agama yang berbeda, tetapi mereka tetap berteman dan saling menghargai perbedaan. 4. Masyarakat akan mampu untuk menilai kinerja pemerintahan. Dalam tercapainya HAM, maka akan terlihat keberhasilan dari lembaga atau pemerintahan dalam menjalankan kinerjanya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu terlaksananya kebebasan pers. Dengan adanya satu hak, yaitu menyatukan aspirasi, maka seseorang lebih bisa menyatakan ketidakpuasan atau tanggapan dengan cara demo atau yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Reza Bandika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari pelaksanaan HAM, terutama di Indonesia yang terkadang lagi tidak terkumpul. Dampak negatif yang pertama yaitu adanya pemisahan kelas atau kesenjangan sosial. Kita tahu bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia masih jauh dari kata layak karena uang lebih berkuasa daripada hukum. Kalian bisa lihat sebagai contoh yaitu paling banyak kasus itu yaitu koruptor, di mana mereka lebih berkuasa dalam hukum karena uangnya banyak dibandingkan kasus nenek yang maling kayu. Dia sampai dihukum berat dan dia tidak diberi keringanan, walaupun ujung-ujungnya diberi keringanan karena sudah viral. Dampak negatif yang kedua yaitu penyampaian aspiran berlebihan. Kenapa? Karena adanya maka akan susah untuk membubarkan para demonstran yang anarkis. Padahal kalau mereka beracuan pada HAM, maka mereka memilih untuk dilindungi sebagai pengaman negara seperti polisi, TNI, dan lain sebagainya. Akan susah meredam suasana. Dampak negatif yang ketiga yaitu penyalahgunaan HAM untuk menjerumuskan orang lain. Sebagai contohnya yaitu kalian tidak suka dengan seorang guru, lalu kalian membuat suatu hal dan kalian tidak sengaja dipukul dan kalian lapor ke pihak yang berwajib, maka guru tersebut akan kena pelanggaran. Saya mengingatkan kepada semuanya, janganlah kalian berbuat seperti itu karena guru sayang terhadap kita, makanya mereka menegur kita. Jadi mulai sekarang berpikirlah secara baik dan cerdas, karena ilmu yang didapat seorang guru akan menetap dalam pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Lapis dan saya akan melanjutkan materi Rajab. Materi yang saya bawakan yaitu contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Kita ketahui sendiri bahwasanya di Indonesia banyak terjadinya pelanggaran HAM, baik itu kasus berat maupun yang ringan. Misalnya, contoh kasus yang berat yaitu pembunuhan massal. Kita bisa ambil contoh yaitu contoh kasus G30 SPPKI, yaitu pembunuhan massal jenderal-jenderal yang terjadi pada zaman dahulu. Contoh untuk ringan yaitu seperti pembulian, kekerasan orang tua, ataupun pemukulan. Itu contoh kasus yang ringan. Untuk lebih jelasnya,
kita tonton video berikut ini. Itu salah satu contoh pelanggaran HAM, yaitu pembulian, dan sering terjadi di sekitar kita, baik itu di sekolah, rumah, maupun masyarakat. Efek dari pembulian itu bukan hanya menurunkan rasa percaya diri, tetapi juga bisa membuat seseorang kecewa sampai mau bunuh diri. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwasanya menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan hukumannya maksimal 3 tahun 2 bulan penjara atau denda paling banyak 72 juta. Makanya janganlah kalian melakukan pembulian, karena kita memiliki akal dan pikiran yang baik. Akidah dari saya sarankan, sebagai seorang manusia, kita harus saling menghormati sesama dan tidak boleh memilih untuk berteman, dan perbaikilah sikap kalian. Terima kasih sudah menonton, semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang berguna. Amin. Saya mewakili teman-teman saya meminta maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.